Halo, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam pengajaran firman bersama kita di Zoom Sema Adonai dan live streaming Cahaya Firman. Kita akan menyapa teman-teman kita yang ada di Jerman dan juga teman-teman kita yang ada di New York. Selamat bergabung bersama kita pada malam hari ini waktu Indonesia. Kita akan sama-sama belajar di pengajaran firman pada malam hari ini bersama Ibu Suryani Pantau. Sebelum kita melaksanakan pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan memulai pada malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bu Ali. Ya, baik. Terima kasih Ibu Christine. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi kami masih diberi kesempatan untuk bisa kembali belajar di dalam kelas Sema Adonai dan juga diberi kesehatan. Nah Bapak, kiranya selalu ada pimpinanmu dan ada penyertaanmu di dalam kelas-kelas pembelajaran kami ini. Dan berkatilah Ibu Christine yang akan menjadi moderator ya Tuhan. Mampukan Ibu Christine untuk bisa memimpin kelas pembelajaran saat ini dengan baik dan lancar. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa bekerja, melakukan tugas dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati internet kami Tuhan, sehingga selama pembelajaran ini berlangsung, internet kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada halangan satu apapun. Dan berkati juga Ibu Suryani yang adalah hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataan Ibu Suryani, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Ibu Suryani dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan memberikan kami semua pemahaman yang benar. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam kelas Zoom ini maupun yang berada di live YouTube ataupun nanti yang akan mendengarkannya ya Tuhan, berikanlah juga hikmat daripada-Mu Tuhan kepada kami semua dan terangi hati dan pikiran kami sehingga kami mampu menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani dengan pemahaman yang benar juga, dan materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan mampukanlah firman itu menjadi rema dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, mampu mengajarkan dan memberitakannya juga kepada sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan berusaha untuk menghalangi pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aling. Sebelum kita memulai pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan mendengarkan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Spark, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan.
Pengurus Bendahara Pamukri Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan berita hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPA Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Lasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Demikianlah profil singkat dari narasumber kami, Ibu Suryani Pantau. Kita akan memulai pengajaran firman pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita akan menyapa Ibu Suryani terlebih dahulu. Shalom Ibu Suryani. Halo, shalom, selamat malam. Selamat malam Ya. Ibu. Oke Bu, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk memulai pengajaran firman. Ya, selamat malam teman-teman di mana saja Anda berada pada saat ini. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam minggu ini ya dengan satu pelajaran kemuliaan hadirat Tuhan. Temanya ya, kemuliaan hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami menyerahkan jam ini sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami minta Allah Roh Kudus singkapkan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari kami dapat mengerti, pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya. 1 Raja-Raja 8 ya, kita lihat 1 Raja-Raja 8, kita baca ayat 10 dan ayat 11, minta Ibu Christine ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Iya, saudara, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, kemuliaan Allah adalah menyatakan kehadiran Allah. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemuliaan Allah. Nah, kita melihat di sini kata yang dipakai di dalam bahasa
Ibraninya itu adalah kabot. Kabot itu kemuliaan Allah. Jadi ketika dia datang, itu kemuliaan Allah datang, itu kabot, artinya itu kemegahan, kelimpahan. Jadi saat kabut kemuliaan Tuhan melingkupi dengan sangat tebal, jadi kabut itu datang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan siapa yang dapat berdiri. Jadi ketika kemuliaan Tuhan dengan awan yang tebal menutupi dan kemudian memenuhi satu tempat, satu rumah Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kabut adalah kemuliaan hadirat Tuhan di mana kita dapat rasakan. Adalah kemuliaan Allah dinyatakan dan kita alami dan rasakan. Jadi ketika kemuliaan Tuhan itu turun, jadi ketika kemuliaan itu melingkupi di suatu tempat, saudara, kita benar-benar merasakan. Jadi kita bukan hanya merasakan secara roh kita, tetapi juga secara indera kita. Kita bisa merasakan betul-betul seluruh roh kita, jiwa kita, secara fisik juga. Kita merasakan benar-benar dia hadir. Nah, kemudian kata yang berikutnya untuk kemuliaan itu adalah sekinah, ya, sekinah. Ya, walaupun dalam Alkitab kata ini tidak muncul, namun arti dari kata secara hurufiahnya itu adalah tetap mendiami atau tinggal. Jadi kata sekinah dari bahasa Ibrani itu adalah syakan. Jadi sakinah, kata benda yang menyatakan tinggal atau mendiami. Jadi kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Itu Keluaran 24 ayat 16. Ya. Kalau apa kita lihat biar supaya kita bisa lihat bersama-sama. Itu Keluaran, kita melihat dalam Keluaran pasal 24 ayat 16. Ya, Keluaran pasal 24. Kita lihat. Ya, Keluaran kita baca. Ya, ayat 16. Keluaran 24 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Ya, kita melihat di sini, saudara, sikinah, kata benda yang menyatakan tinggal atau mendiami. Jadi kemuliaan Tuhan itu mendiami di suatu tempat. Dan kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu, kita melihat di situ, dan awan itu, awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Nah, kita melihat di dalam Bilangan 9 ayat 17. Kita lihat lagi dalam Bilangan 9 ayat 17. Bilangan 9 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ya, Bilangan 9 ayat 17 ya Bu ya. Ya Bu. Ya, jadi kita lihat di sini saudara bahwa ayat yang ke-16 juga Bu, sorry, ayat 16. Bilangan 9 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, ini sikinah. Jadi awan kemuliaan Tuhan menutupi kemah itu. Jadi pada waktu malam kelihatan seperti api, ada tiang api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang pun berangkat dan di tempat awan itu diam. Di sanalah orang Israel berdiam. Jadi sikinah itu artinya tinggal dan berdiam. Jadi awan kemuliaan Tuhan
menetap diam di suatu tempat dan di atas kemah perjanjian ataupun tabut perjanjian itu. Dan kita melihat juga bahwa beberapa kali kata syakan dipakai untuk melukiskan misteri dari Shekinah ini. Jadi di mana hadir di tabernakel. Kata ini kita melihat artinya tempat kediaman atau tempat di mana dia mendiami. Jadi kata kabot, YHWH, kemuliaan Tuhan, identik dalam banyak konten. Seperti api yang membungkus awan di atas gunung Sinai. Itu Keluaran 24 ayat 15 dan 17. Sekali lagi baca Bu, ya, Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai 17. Keluaran 24 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ya. Jadi kita lihat di sini saudara sekali lagi bahwa Tuhan hadir dalam kemuliaannya dengan awan menutupi ya satu tempat. Dan kita melihat juga saudara bahwa bait Allah ditabiskan. Ketika bait Allah ditabiskan, yaitu bait yang didirikan oleh Salomo, kita melihat juga awan kemuliaan Tuhan juga melingkupi, masuk ke bait itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di situ. Kita dapat melihat itu dalam 2 Tawari 7 ayat 1 dan 3. Tawari 7 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel, Bu? Ya, terus. Ya. Saya lanjut. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi ketika Salomo mendedikasikan bait Allah yang baru selesai dibangun, kemudian api dari sorga menyambar persembahan ya korban yang diberikan oleh Salomo kepada Tuhan, dan kemudian kemuliaan Allah. Di situ masuk awan Shekinah, masuk meliputi rumah itu, yang memenuhi. Jadi benar-benar pada saat itu mereka betul-betul merasakan hadirat Tuhan betul-betul hadir. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Shekinah kemuliaan Tuhan yang menunjukkan hadirat Allah yang terus hadir di tengah satu komunitas manusia. Jadi Shekinah ini juga menunjukkan akan hadirat Allah secara fisik yang dapat dilihat dengan mata dan juga dapat dirasakan. Jadi benar-benar kemuliaan Allah ini nyata dan real, saudara. Kita melihat itu juga di dalam Keluaran 40 ayat 34 dan 35. Keluaran pasal 40 ayat 34 dan 35. Keluaran 40 pasal 34 dan 35, demikian firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya,
Jadi kita lihat ya bagaimana kemuliaan Tuhan, Shikinah, awan Shikinah ini betul-betul memenuhi ya tempat pertemuan itu, kemah pertemuan itu. Sehingga awan itu hinggap di atas kemah itu, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Jadi Shekinah adalah kemuliaan Allah hadir di mana kita dapat melihat. Dan awan kemuliaan itu dalam awan yang tebal. Saya kadang-kadang kalau naik pesawat ya, saya naik pesawat di udah ketinggian, saya lihat wah awannya luar biasa. Saya suka membayangkan awan Shekinah itu kayak apa ya? Ya, kan tebal bisa dirasakan. Mungkin ya benar-benar awan itu meliputi, benar-benar awan saudara meliputi ya, meliputi kemah itu, meliputi gunung itu ya, memenuhi. Jadi benar-benar awan Shekinah itu datang dan memenuhi, kemuliaan Tuhan benar-benar hadir dan benar-benar dapat dirasakan. Dan ketika kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah manusia, tidak bisa tidak kita sujud dan menyembah. Ya, hati kita betul-betul sujud dan menyembah kepada Dia. Kita melihat di dalam 2 Tawari 5 ayat 14. 2 Tawarik 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Iya, jadi kita melihat di sini saudara, mari kita melihat apa itu kemuliaan Allah. Apa sih sebenarnya kemuliaan Allah itu? Keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Keluaran 33 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Ya. Jadi kita melihat di sini saudara bagaimana Musa yang kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu ya. Bagaimana dia itu lapar dan haus. Dia sudah melihat kemuliaan Allah saudara di kemah pertemuan. Dan dia juga sudah masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi dia masih ingin melihat lagi. Jadi kita melihat bagaimana rasa haus dan lapar daripada Musa ini ingin lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan dia katakan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanku kepadaku, kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman Tuhan, aku akan melewati segenap kegemilanganku. Dan di depanmu, menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihi siapa yang kukasihi. Jadi kemuliaan Allah itu menunjukkan akan kebaikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu menunjukkan akan kemuliaan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan sifat nature. Dan ini adalah sifat nature atau karakter daripada Allah. Apa sih kemuliaan Allah itu? Jadi kemuliaan Allah itu adalah kebaikan Tuhan. Belas kasihan Tuhan, karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan ini adalah sifat natur, ya, sifat asli daripada karakter Allah. Nah, mari kita akan melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-6. Nah, kita dapat melihat kemuliaan Allah ini di dalam pribadi daripada Tuhan Yesus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya. Jadi kita melihat di sini saudara, pada waktu zaman dahulu ya, orang-orang Israel, Musa dan orang-orang Israel betul-betul melihat kemuliaan dalam awan kemuliaan Tuhan. Nah sekarang kepenuhan daripada kemuliaan Tuhan itu
ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah di sini dikatakan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita baca, maaf ini tambahan ya, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dan 18. Yohanes 1 ayat 14 dan 18, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18 demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, seluruh kemuliaan Allah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dapat melihat kemuliaan itu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana pribadi Tuhan Yesus? Pribadi Tuhan Yesus yang mengasihi dan melakukan tanda-tanda ajaib. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, kita melihat di sini, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kemuliaan Allah itu adalah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan tanda-tanda ajaib. Jadi Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat sehingga kemuliaan Allah itu dapat dilihat dan disaksikan. Jadi kemuliaan Allah ini dinyatakan untuk menyatakan siapa Allah itu. Kemuliaan Allah itu bukan hanya untuk menyatakan siapa Allah itu, tetapi juga menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, kita melihat bahwa apakah dalam bentuk hadirat Tuhan lewat hadiratnya awan atau tanda-tanda ajaib dinyatakan. Kita melihat di sini. Pada zaman dahulu kita melihat bagaimana dengan awan hadiratnya, kasih setianya memimpin bangsa Israel. Jadi berbicara mengenai hadirat Allah itu berbicara mengenai kebaikannya, kemurahannya, penyertaannya, penyediaannya. Lewat semua itu kita melihat bagaimana Allah itu mulia. Jadi ketika bangsa Israel ada di dalam perjanjian lama, kita melihat di padang gurun, ketika mereka ada di padang gurun, ketika mereka dipenuhi kemuliaan Allah pada waktu siang, ya, awan menudungi mereka. Kita tahu ketika mereka ada di padang gurun itu panas sekali. Betul-betul terik yang luar biasa, panas yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan ada sekitar 2 juta orang yang ada di padang gurun itu. Panas yang luar biasa. Tetapi saudara, Alkitab tegas mengatakan matahari tidak menyengati mereka. Karena ada awan Shekina yang menudungi mereka ketika di siang hari. Dan padang gurun itu pada waktu malam itu dinginnya luar biasa. Sangat dingin sekali. Tetapi kita melihat ada tiang Shekina juga. Ya, tiang api memanasi mereka sehingga mereka tidak kedinginan. Jadi kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, mereka kaki mereka tidak bengkak. Dan kemudian baju mereka tidak rusak, kata firman Tuhan juga. Dan mereka tidak mati dengan ular, binatang-binatang buas, dan sebagainya. Dan ini juga bentuk daripada kemuliaan Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di situ nyata pemeliharaan Tuhan. Nyata penyediaan Tuhan.
penyertaan Tuhan bagi umatnya. Jadi Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia bisa menyatakan, mendemonstrasikan kemuliaannya pada zaman perjanjian lama, maka pada zaman sekarang ini juga tidak ada alasan tidak bisa menyatakan kemuliaannya kepada kita. Nah, kita melihat itu di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6. Maliaki 3 ayat yang ke-6. Maliaki 3 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, jadi kita melihat Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia tidak berubah dan kamu Yakub tidak akan lenyap. Jadi ketika Musa berdoa meminta Tuhan menunjukkan kepadanya kemuliaan Tuhan, lebih lagi kita juga harus seperti Musa, yang lapar akan kemuliaan Tuhan. Lebih dan lebih lagi, batin kita harus ada kerinduan untuk melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap kali kalau saya berdoa untuk orang sakit, saya bilang, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Dengan cara bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk orang sakit? Dengan kesembuhan. Saya beberapa hari ini penuh dengan air mata, ya. Karena adik saya Uti betul-betul luar biasa sakit, ya. Tadi saya dari siang sampai sore tadi saya di rumah sakit nemani dia. Lalu dia bilang, Usi, aku tinggal 50-50. Kata dokter, aku tinggal 50-50, 50-50%. 50 itu masih ada harapan. Jangankan 50, 1% pun masih ada. Berharap sama Tuhan. Kita minta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Iya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya ada mission trip ke Malang. Lalu kami berdoa untuk orang yang sudah sakit ginjal, yang dikatakan oleh dokter bahwa itu hanya tinggal 1% ginjalnya. Kami berdoa, waktu itu masih sudah lama sekali, ya, saya bersama-sama dengan rombongan anak-anak muda, kami keliling. Kami berdoa pada saat itu, berdoa. Puji Tuhan, beberapa bulan kemudian kami mendengar bahwa ibu ini sudah sembuh, dinyatakan ginjalnya itu sudah normal seperti ginjal babi. Jadi saudara, kita melihat di sini kemuliaan Tuhan dinyatakan akan kebaikannya, kemegahannya, kasih setianya. Kita melihat saudara di dalam, kita baca di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu kita juga mau meminta kepada Tuhan. Kita haus akan hadirat Tuhan sama seperti Musa. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur 63 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Wow, luar biasa ya Tuhan. Ya, ini ya firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ya Allah, ya, dikatakan ya Allah, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jadi bukan hanya haus jiwa, roh jiwa dan tubuh haus rindu kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu.
Jadi kita melihat di sini bahwa Daud benar-benar haus dan lapar akan Tuhan, sama seperti Musa. Ingin lagi melihat kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan kemuliaan itu dapat dinyatakan dalam kita? Sekarang bagaimana ya kemuliaan itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita? Pujian dan penyembahan, ya, kita lihat ada mezbah, membangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Ada pujian penyembahan. Kita melihat di situ di dalam 2 Tawari 5 ayat 13 dan 14. Dua Tawari 5 ayat 13 dan 14. Dua Tawari 5 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, cerecap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Iya, jadi kita melihat awalnya mereka apa di dalam ayat yang kita lihat ayat 13. Ya, kita lihat, lalu para peniup nafiri, para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan nafiri, ceracap, alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri dan menyelenggarakan kebaktian. Lalu karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi saudara, ketika ada puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur, ketika hati kita betul-betul naik di hadapan Tuhan, hati kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan berkenan. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dia senang penyembahan, dan akhirnya saudara, kita melihat kemuliaannya turun. Ketika kemuliaannya turun, awan Syekina, awan itu memenuhi seluruh tempat itu. Nah, kita melihat yang berikutnya, yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Penyerahan hidup penuh kepada Allah. Harus ada penyerahan hidup yang penuh kepada Dia. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21, demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, kita melihat barang siapa memegang perintah, orang yang benar-benar surrender, orang-orang yang penuh dengan penyerahan diri, dia akan berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Dan dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi harus ada penyerahan diri, harus ada ketaatan yang total kepada firman Tuhan. Dan kemudian kita lihat bahwa kita harus percaya bahwa kita dapat melihatnya. Harus yakin kita akan mengalaminya. Harus punya iman yang sungguh. Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Ya, jadi saudara, kita harus punya apa? Punya kepercayaan iman untuk melihat kebaikan Tuhan, ya. Dan kita melihat juga saudara, kebaikan Allah adalah sebuah ekspresi dari kemuliaannya. Jadi kita melihat kebaikan Tuhan itu merupakan ekspresi dari kemuliaannya. Kita baca Keluaran 33 ayat 19. Keluaran 33 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ya. Jadi saudara, kita harus percaya, sama seperti Musa, dia meminta dengan percaya sehingga kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada Musa. Kalau kita bilang siapa Musa? Ini Allah pencipta alam semesta. Tuhan, aku pengen lihat dong kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kemurahannya, karena kasih setianya. Ya, karena dia kenal Musa, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Kita bisa minta juga kepada Tuhan akan hal ini. Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Aku ingin melihat Tuhan kebaikan-Mu lebih dan lebih lagi. Kita harus percaya akan melihat kemuliaan Tuhan dan dia akan mendemonstrasikan lewat kebaikannya dalam hidup kita sekarang. Di dalam Yohanes 11 ayat 40 saya akan bacakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah ini. Jika engkau, bisa lihat di situ, jika engkau percaya, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berapa banyak kita melihat kemuliaan Allah? Apakah kita betul-betul percaya? Ketika kita betul-betul membangun relasi terus-menerus dengan Tuhan. Ketika betul-betul kita tinggal dalam firman Tuhan dan kita mengimani, kita ingin sekali melihat dengan kerinduan. Tuhan katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, maka kita melihat, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan ini ketika bagaimana Lazarus dibangkitkan. Lazarus sudah 4 hari dalam kuburan, ya, sudah 4 hari dalam kuburan, nggak mungkin secara manusia, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat ke atasnya, kita coba baca di dalam ayat di atasnya, Ibu. Ayat yang ke-40, ayat yang ke-39. Ya, coba ya, udah sampai situ, ya. Ayat yang ke-39. Ayat 39 Yohanes 11 ayat 39, demikian firman Tuhan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Iya. Jadi jawab Yesus, bukankah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi hanya orang-orang yang percaya dengan sungguh yang dapat melihat kemuliaan Allah. Kita melihat di sini, ketika kita percaya, maka mukjizat pasti nyata. Kita lihat kata Yunani untuk kemuliaan Allah dalam perjanjian baru, itu adalah doxa. Ini menunjukkan akan siapa Allah dan juga perbuatannya. Jadi sama ya dengan kata kabot dan juga syukhina. Apa kemuliaan Allah yang dilepaskan di tengah-tengah kita? Yaitu kebaikan, kasih karunia, kemurahannya. Jadi kemudian juga lewat tanda-tanda ajaib, kesembuhan, tanda-tanda supernatural, dan semua kebaikan kasih karunia, kemurahannya yang dicurahkan kepada kita. Nah, itu adalah tanda ya
kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kehadiran Allah juga dilepaskan kadang-kadang seperti guruh juga. Jadi bukan awan tetapi seperti guruh di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama. Kita melihat itu di dalam Mazmur 18 ayat 13 dan 14. Mazmur 18 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Ya, jadi kita lihat di sini saudara, pada waktu zaman dulu ya, bagaimana Tuhan menunjukkan hadir ya di dalam kemuliaannya. Jadi ketika kita berkumpul merindukan hadiratnya, maka ia akan datang di tengah-tengah kita. Jadi kita akan merasakan atmosfer hadiratnya. Akan ada banyak pernyataan kemuliaannya yang dapat kita lihat dan rasakan. Semua itu menunjukkan akan kebaikannya, kasih setianya, dan kemurahannya. Dia ingin kita merasakan. Dia ingin kita mengalami hadiratnya. Dia ingin kita mengalami kemuliaannya. Dan apa yang jadi? Ketika di mana ada kemuliaan Allah, di situ ada mukjizat. Ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Atmosfer daripada sorga itu betul-betul hadir. Dan bagaimana ketika kemuliaan Tuhan turun di atas satu kota, kota itu akan berubah. Kota itu akan mengalami Tuhan. Dan kita melihat, saudara, mari kita jadikan lawatan Tuhan ini menjadi sebuah tempat hadirat Tuhan. Jadi kita jadikan lawatan Tuhan ini menjadi sebuah tempat di mana Tuhan tinggal di situ. Artinya, kita mau dia tinggal di rumah kita, di rumah tangga kita. Kita mau dia tinggal di kota kita. Kita mau dia tinggal di gereja kita. Kita mau bahwa dia tinggal di lingkungan kita. Jadi jadikan tempat itu di mana hadirat Allah tinggal. Jadi Tuhan menghendaki agar kemuliaannya menutupi seluruh bumi. Kita baca di dalam Habakuk pasal 2 ayat 14. Habakuk Habakuk 2 pasal 14. Habakuk 2 pasal 14, demikian firman Tuhan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Dan ini Tuhan inginkan, saudara. Jadi Tuhan mau melepaskan hadiratnya untuk memenuhi tabernakel pada waktu itu. Di padang gurun, kita sudah baca tadi bagaimana kemuliaan awan Shekinah itu turun atas tabernakel. Nah, sekarang saudara kita melihat pada zaman dahulu yang di padang gurun itu bentuk kemah. Kemudian setelah masuk ke dalam zaman Daud, zaman Salomo itu dibangun dalam gedung. Dan bait Allah yang dibangun Salomo itu sudah dirontokkan, sudah hancur. Tetapi sekarang bait Allah yang sesungguhnya, rumah yang sesungguhnya itu adalah saudara dan saya. Kita baca saudara di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 11 sampai ke 14. 2 Tawarikh 5 ayat 11 sampai 14. 2 Tawarikh 5 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah
berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya, jadi saudara, kita melihat dari awal kita baca tadi, ya, bahwa awan kemuliaan Tuhan, Shekinah itu turun di tabernakel, turun di kemah perjanjian. Dulu itu tempat hanya terbuat dari kemah, ya, kain, dari tenda. Dan itu setiap kali awan itu naik, mereka bergerak, mereka bongkar. Tapi kemudian yang lebih kokoh di zamannya Salomo dibangun dengan luar biasa. Ketika didedikasikan gedung yang baru ini, bait Allah yang baru ini, betul-betul Tuhan berkenan dan Tuhan masuk dengan hadiratnya, masuk memenuhi bait itu. Nah sekarang saudara, kita adalah bait Allah. Dan Tuhan mau tinggal menetap di dalam diri kita. Kita baca di dalam, mari kita baca, ada beberapa ayat di sini. Kita baca di dalam 1 Korintus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Satu Korintus 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Wow, luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana kemuliaan Allah itu diam dalam kita lewat Roh Kudusnya yang tinggal dalam kita. Jadi baik kemah, tabernakel, baik itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo sudah hancur. Tetapi kita sekarang ini adalah bait Allah. Jadi sebenarnya baik yang ada di kemah itu atau yang dibangun Salomo itu adalah gambaran dari kita sebagai manusia. Beberapa waktu yang lalu saya sudah ungkapkan bahwa halaman tempat kudus, tempat maha kudus itu menggambarkan tentang kita manusia yang ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, bagaimana betul-betul di dalam roh itu, di dalam tempat yang maha kudus itu, Tuhan hadir dengan kemuliaannya. Nah, sekarang kita adalah bait Allah. Dan saudara, ini luar biasa. Tidak main-main. Ayat yang ke-17 di sini dikatakan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi kemuliaan Tuhan mau menetap di dalam diri kita. Dia mau tinggal di dalam orang percaya. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16. 2 Korintus pasal 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16, demikian firman Tuhan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, ini luar biasa. Jadi saudara, kita lihat apa hubungannya ya dengan bait Allah ya. Dengan, maaf Bu, ini enggak terbaca ya. Coba baca sekali lagi Bu, ayat 16 bagian depan awal kalimatnya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala?
Karena Ya. kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Iya. Aku Aku akan, diam bersama-sama dengan mereka dan nah, hidup di kemudian, tengah-tengah. ya, aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku. Dahsyat. Inilah Allah kita ya, luar biasa. Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Jadi Allah yang kita sembah, Elohim, itu bukan jauh di sana, tidak terjangkau. Dia memang Allah yang transenden. Dia Allah yang tempat kudus, bersemayam di tempat yang kudus. Bersemayam di tempat yang maha tinggi, yang tidak terjangkau oleh siapapun. Tapi yang sangat luar biasa, Allah yang berinteraksi dengan kita. Allah yang turun menjangkau kita. Bahkan dia diam di tengah-tengah kita. Di sini dikatakan darinya, dia hidup. Kita melihat, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Diam. Dan hidup. Wah, bukan hanya diam, tapi hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku. Ini dahsyat banget. Dan kita adalah umat tebusannya. Saudara dan saya sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Tubuh saudara, ini adalah bait Allah. Sebab itu muliakan Allah dalam tubuhmu. Kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jelas. Diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, di bait Allah, ada apa di bait Allah? Ada pujian, ada penyembahan, ada korban-korban yang disampaikan kepada Tuhan. Nah, demikianlah kehidupan kita setiap hari. Biarlah pujian, penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Benar-benar ada pujian, ada penyembahan. Ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Karena di bait Allah harus ada itu. Nah, demikian juga kita sebagai bait Allah, kehidupan kita. Kalau betul-betul kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ya. Jadi mulut kita penuh dengan pujian. Mulut kita penuh dengan syukur, saudara. Terus membangun itu. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong biarlah mulutku tetap memuji-muji Engkau. Menyembah Engkau. Dan kita melihat juga saudara di sini bahwa inilah bait Allah. Kita inilah tubuh bait Allah. Di mana kemuliaan Allah berdiam di dalamnya. Kita baca Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Iya, di dalam Dia kamu juga turut apa? Dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Wow, luar biasa saudara.
Jadi kita ini adalah bait Allah yang sesungguhnya. Kemuliaan Allah ada pada kita, sebab itulah firman Tuhan. Bangkit dan jadilah terang karena kemuliaan Allah sudah terbit atasmu. Manusia ketika berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita mendapatkan kemuliaan itu kembali. Dengan cara bagaimana Roh Kudus tinggal dalam kita. Itulah kemuliaan. Sebab itulah firman Tuhan, kita harus bangkit dan jadi terang. Karena kemuliaan itu sudah terbit atas kita. Saudara, Musa telah diperintahkan untuk membuat tabernakel dengan pola yang diberikan dari sorga. Tuhan mau gambaran sorga ada di bumi. Kita harus membuat tempat di mana dia berkenan untuk tinggal. Ketika tabernakel dibuat sesuai dengan polanya persis. Jadi saudara, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel itu, membuat tabernakel, baik ukurannya harus persis. Ukurannya, tingginya, lebarnya, warnanya, semuanya harus persis. Tidak ada satu yang meleset sedikit pun. Dikerjakan persis dan tepat. Seperti pola yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika ketika kemah pertemuan itu dibangun, dibuat persis dan tepat apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian maka kemuliaan Tuhan turun. Begitu juga ketika Salomo mau mendirikan bait Allah. Semuanya harus pas. Semuanya harus tepat. Dan ketika semuanya pas sesuai dengan pola patternnya Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atasnya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa saat tabernakel di bumi seperti di surga penuh dengan pujian dan penyembahan dan hidup kudus, maka Allah akan memenuhi dengan kemuliaan hadiratnya. Kita sebagai baitnya akan menjadi kediaman kemuliaannya di bumi. Sementara kita lapar dan haus akan lawatan Tuhan, kita harus terus maju menjaga hidup kita di dalam kekudusan, agar lawatan Tuhan, Shekhinah itu, agar kemuliaan Tuhan itu terus berdiam di dalam kehidupan kita. Jadi ketika hadiratnya turun atas kita, ketika kemuliaannya ada di dalam kehidupan kita, pasti tempat di mana kita berada berubah. Saudara, gereja orang Kristen ini adalah barometer masyarakat. Kalau gereja betul-betul penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka lingkungannya pasti berubah. Ada orang bilang gini, wah gereja saya megah, ya luar biasa bagus. Tapi kiri kanan banyak penjahat. Kiri kanan sampahnya banyak. Kiri kanan banyak orang miskin, banyak orang terlantar. Ngapain aja gereja yang seperti itu, saudara? Gereja harus berdampak. Nah, satu lagi yang perlu saudara ketahui, bahwa kemuliaan itu akan menyebar. Mulai dari satu lingkungan, dia akan merembet kemana-mana. Jadi awan itu bergerak maju sehingga memenuhi seluruh tempat. Ketika dia datang di satu tempat, kemudian dia menyebar. Sampai satu lingkungan, sampai satu kota, satu bangsa, atmosfer Tuhan. Dan ketika kemuliaan itu betul-betul menyebar, memenuhi, maka saudara, kita melihat kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan dan tempat itu akan mengalami perubahan yang dahsyat dan banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan pada malam ini, pelajaran
bahwa saudara dan saya adalah bait Allah itu. Ingat, kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Mari kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kemuliaan itu akan terpancar lewat kehidupan kita. Ada satu lagu yang saya suka, lagu lama. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ibu Kristen ingat lagu itu? Ya, lagu kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Orang melihat ya, pancaran kemuliaan. Mari kita satu dalam doa. Saya minta Ibu Aling berdoa untuk firman Tuhan pada malam. Ya, baik. Terima kasih, Bu Suryani. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa atas firman yang telah disampaikan kepada kami semua melalui Ibu Suryani. Ya Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh bisa mengerti akan apa yang kami terima pada malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa sungguh-sungguh melakukannya, menjadi rema di dalam diri kami Tuhan. Dan mampukan juga kami untuk sungguh-sungguh mau mentaatinya, apa yang menjadi kehendak Bapa melewat kebenaran firman-Mu ini. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Suryani, hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati selalu kehidupan Ibu Suryani dan keluarga. Berikanlah selalu kesehatan bagi Ibu Suryani dan berkatilah juga ya Bapak atas pelayanannya, sehingga pelayanan Ibu Suryani selalu menjadi berkat bagi banyak orang lebih dan lebih lagi. Dan kami juga berdoa untuk adik Ibu Suryani, yaitu Ibu Uti yang sekarang sedang sakit dan berbaring di rumah sakit. Ya Bapa, biarlah kiranya belas kasih-Mu, rahmat dan anugerah-Mu turun atas Ibu Uti, sehingga Ibu Uti boleh mengalami pemulihan kesehatan, dan Ibu Uti boleh kembali beraktivitas ya Bapa. Dan ya Roh Kudus, berikanlah selalu kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Uti, agar Ibu Uti dapat menanggung apa yang deritanya saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Ibu Suryani atas pengajaran firman pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga sharing-sharing dari teman-teman. Kami buka sesi tanya jawab ini. Sebelumnya buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand agar kami mampu melihat dan memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya. Kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Namun sebelumnya, Ibu, saya ingin Ibu keluar ya? Salam Bu Ali. Sebentar. Oh iya, terlempar ya. Oh iya, terlempar. Nanti saya kasih co-host lagi. Sudah masuk Ibu. Ya, silakan. Silakan. Salam Bu Suryani. Maaf, Monitor. tadi ya, Oh ya, maaf sempat bentar ya. Ya. Oke, Bu. Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya. Bang, Ibu tadi ada berkata bahwa kemuliaan Allah juga merupakan pribadi Yesus. Terkadang gini, banyak di antara kita dalam hidup ini menyatakan bahwa seluruh kehidupan kita ini kita berikan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kita, seperti itu kan Bu. Namun terkadang kita selalu setelah menyerahkan, karena jawaban dari penyerahan itu tidak langsung kita dapati, kita sering ngambil alih lagi, mengatakan, kok lama ya Tuhan? Kenapa kita mampu seperti itu ya Bu? Bersikap seperti itu.
tanggapan Ibu seperti apa gitu? Ya, karena kita kurang beriman. Ya, Ya, ya. Ya itu kan tadi Tuhan bilang kalau kamu beriman, bukankah aku sudah katakan kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaanku. Nah itu. Ya, jadi memang ada banyak orang tidak mengalami karena memang otaknya yang lebih bermain ya. Sebenarnya iman itu apa sih? Iman itu adalah penundukan rasio kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita menundukkan rasio kita kepada kebenaran firman Tuhan. Gitu. Jadi ada banyak orang ketika dia berdoa-berdoa, lama dijawab, bahkan ada yang akhirnya ke orang pinter lah, segalalah, meninggalkan Tuhan, nggak percaya. Nah itu, ya karena nggak percaya. Intinya adalah ketidakpercayaan. Abraham dijanjikan untuk mendapatkan anak 25 tahun. Tetapi kalau kita baca di dalam Roma pasal yang keempat, dia sama sekali tidak ragu. Ya, sama sekali tidak ragu. Bahkan imannya diperteguh gitu. Wah, luar biasa ya. Mungkin bisa baca Bu di dalam Roma 4 ayat yang ke-17 sampai 20 ya. Roma 4 Roma 4 ayat 17 sampai 20. ya. Roma 4. Roma 4 ayat 17 sampai ke 20, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Next, Bu. Ya. Kemudian tuh ayat 2. Ya, ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, itu dia memuliakan Allah ya. Jadi ini dia. Jadi memang tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang dan karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Nah, itu. Jadi firman Tuhan juga katakan kalau kita meminta, anggap kita sudah mendapatkannya. Kita percaya ya. Itu ya Bu ya. Jadi karena ketidakpercayaan gitu ya. Nah, ini Ibu Aling ada angkat tangan. Mungkin mau say Kami something. persilakan kepada Ibu Ya. Aling. Ya, baik. Terima kasih Ibu Christine. Ya, shalom, selamat malam Ibu Suryani. Ya. Ibu, yang aku mau tanyakan adalah begini. Bapak Tuhan itu kan menghendaki agar kita selalu mentaati segala perintah firman-Nya ya Ibu. Dan Ya. memang bagi kita untuk melakukan agar kita mampu melakukan perintah Tuhan itu kan tidak bisa sempurna seperti yang Tuhan kehendaki ya Ibu. Dan bagaimana Ibu jika kita tidak bisa sempurna gitu melakukannya Ibu, apakah Tuhan itu kemuliaannya tidak akan ada di dalam diri kita Ibu? Karena kan diri kita adalah tadi Ibu katakan sebagai bait Allah. Karena untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, kebenaran firman-Nya itu memang kita pasti akan jatuh bangun, Ibu. Nah, ini bagaimana, Ibu? Ya, terima kasih, Ibu Sri. Ya, memang ya. Jadi saudara kita melihat di sini, firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita percaya Yesus. Nah sebenarnya ya inti pertamanya itu percaya Yesus, terima Yesus dilahirkan kembali. Nah ini, ada orang belum tentu dilahirkan kembali. Orang Kristen tapi belum tentu lahir baru. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah ketika kita ada
sudah dilahirkan kembali, kita sudah mengalami betul-betul perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara, dilahirkan kembali, dilahirkan oleh roh ya, oleh roh dan firman, Alkitab mengatakan bahwa kita mendapatkan kodrat ilahi. Jadi kodrat ilahi itu adalah Roh Kudus, tadi dikatakan. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itulah kemenangan kita melawan dosa sebenarnya. Jadi Roh Kudus itu kemenangan kita. Alkitab katakan Roh Kudus yang membangkitkan Kristus itu diam di dalam kamu. Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita dari kebenaran demi kebenaran. Jadi ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, itu bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita dengan daging kita, ya pasti kita lemah. Kata Paulus, aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat ku perbuat. Aku ingin melakukan ini, tapi yang jahat ku perbuat. Mana yang apa yang ku kehendaki itu yang tidak ku kehendaki itu yang ku lakukan. Jadi ada bagian kita, saudara. Jadi Roh Kudus sudah ada dalam kita dan kita betul-betul membangun hubungan. Ya tadi membangun hubungan. Membangun hubungan ini perlu kerja keras juga ya, perlu ketekunan, bukan kerja keras maksud saya, ketekunan, kesungguhan mencari wajah Tuhan. Nah, bagaimana mereka yang jatuh bangun, ya jatuh, ya memang tidak ada orang langsung langsung sempurna gitu. Kalau nggak salah ada beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah mengajarkan itu ya. Ketika kita percaya terima Tuhan Yesus, yang langsung berubah yang dihidupkan itu adalah roh kita. Roh kita. Tetapi jiwa kita dan tubuh kita ini, jiwa kita ini diproses. Ada apa dalam jiwa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, pikiran, perasaan, dan kehendak ini memang itu proses, lewat proses demi proses. Nah, kalau roh kita dan jiwa kita ini terus diproses dan kemudian berkembang dan maju, maka tubuh kita juga akan tunduk kepada roh kita gitu. Jiwa kita juga tunduk kepada roh kita. Jadi roh itu menginginkan bersekutu dengan Tuhan, sehingga jiwanya juga mau bersekutu dengan Tuhan. Makanya Daud, jiwaku merindukan akan Engkau, tubuhku haus akan Engkau. Nah itu. Jadi itu ya Bu ya. Jadi itu proses. Bukan berarti ketika kita umpamanya jatuh, ada masalah, terus tiba-tiba kita langsung disepak sama Tuhan. Enggak. Roh Kudus ada tinggal dalam kita. Cuman kalau kita terus jatuh dalam dosa, dia berduka. Nah, tetapi kita harus tahu, jangan membiarkan Roh Kudus berduka. Ya, kalau dia terus berduka, dan akhirnya kita sudah biasa dengan dosa dan bisa jadi roh kita menjadi mati lagi. Nah itu, nah, itu kita tahu ya. Makanya emang benar-benar tinggal di dalam Dia dan hidup di dalam Dia. Jadi ini berarti seumur hidup kita kali ya Ibu, seperti itu ya. Iya betul. Tapi kita akan mengalami resting juga, bukan berarti bergumul terus ya. Ketika kita memang sudah bertumbuh dalam Tuhan dan benar-benar tinggal dalam Tuhan, dosa itu bukan satu pergumulan yang berat lagi ya, atau enggak mau tapi mau, enggak, bukan begitu. Ya memang dari hati kita emang sudah enggak mau gitu loh. Iya betul. Sekali-sekali pleset gitu ya, tapi kita sadar cepat. Karena kita punya Roh Kudus kok. Kita ngomong banyak-banyak terus kita nyomong-nyomongin diri udah nggak enak di hati kok. Kita tahu tuh salah. Iya Kita benar. tahu. Terus umpamanya kita misalnya jangankan gitu, umpamanya ada makanan kita seneng banget, makanan itu kita panggil banyak-banyak, terus Roh Kudus bilang rakut kamu gitu kan. Iya betul. Jadi sensor kita tuh ada, sensor kita karena kita sudah mendapatkan hidup sensornya, iya betul. Hidup banget gitu dan jelas banget gitu. Lalu ini jadi ya. Ibu. Ya. Silakan Bu, dilanjut Bu. Ya.
Ya, jadi memang sensor kita tuh kuat banget, sensitif banget. Nah, oleh sebab itu, sensitivitas ini daripada Roh Kudus harus kita dengar. Sebab itu di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7, jikalau Roh Kudus berbicara kepadamu pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Dan itu berulang kali pada hari ini itu pakai pada hari ini. Jadi tuh Tuhan maunya kita tuh hidup hari ke hari. Ya kan, dari hari ke sehari. Dan manusia batiniah kita juga diperbaharui dari hari ke hari. Coba kita lihat ya di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat ke-7. Ibrani 3 ayat Pasal 3 ayat yang ke-7. 7. Ya. Ibrani Nah. 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Ya, jangan ayat terus. Jangan Janganlah keraskan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencoba aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ya, coba ayat 15. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Iya. Pasal yang keempat, coba pasal keempat ayat. Pasal yang keempat, ayat berapa ya? Coba kita lihat. Itu pada hari ini. Ayat yang ke-7. Pasal yang keempatnya. Ibrani 4. Saya lupa ayat apa di situ. Di situ ada dikatakan kalau masih ayat yang ke-7 betul. Ibrani 4 ayat ke-7, sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya. Jadi Tuhan itu berbicara kepada kita dari hari ke hari. Dan kita membangun hubungannya itu dari hari ke hari, day by day. Ya kan? Ya, coba 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat 16. Ya. Sebentar, 1 kelewat. Ya. 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 1 Korintus 4 ayat 16. Bukan 2 Korintus, bukan 1 Korintus, 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, sama seperti bait Allah, sama seperti kemah di perjanjian di padang gurun itu kan Tuhan bilang apinya tidak boleh padam. Hari demi hari harus diperhatikan. Ya toh? Jadi setiap hari itu ada ukupan setiap hari ya. Jadi itu hari demi hari. Jadi hubungan kita itu kepada Tuhan itu dari hari ke sehari. Hari ke sehari bersama dengan Tuhan ya. Jadi itu yang membuat kita jangan baca firman Tuhan hari ini, besok enggak, nanti sebulan lagi baru baca gitu ya, bagaimana? Iya. Berdoa juga. Jadi ada bagian kita yang memang kita kerjakan keselamatan itu, ada bagian kita kan kita sudah mendapatkannya, tinggal kita kerjakan ya. Ya, kira-kira begitu ya, Ali ya. Ya, baik, terima kasih Ibu atas pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oke, Bu, ada sedikit Bu pertanyaannya lagi, Bu. Ya. Bagaimana kita mampu membedakan jika kita hidup dalam Tuhan gitu kan? Namun kadangkala kita itu mau sedikit tidak bisa kita katakan jatuh, tapi mungkin sifat kemanusiaan kita itu
hadir gitu kan Bu. Jadi membedakan bagaimana, terkadang ada orang mengatakan gini, mungkin Tuhan marah terhadap aku. Jadi membedakan apakah Tuhan itu memberikan dia peringatan atau marah, itu bagaimana cara membedakannya. Ya, jadi sebenarnya tadi yang seperti tadi itu kita kan punya hati ya. Hati kita kan ada Roh Kudus. Jadi itu sebenarnya sejahtera apa enggak kita? Pasti. Jadi itu aja sih sebenarnya, ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi sebagai orang Kristen kita tahu, pertama pikiran kita tahu itu bahwa itu salah. Dan hati kita juga menentang. Nah, masalahnya seringkali keinginan daging kita lebih kuat. Nah, itu dia. Nah, jadi makanya firman Tuhan katakan, jangan bilang bahwa aku mencobai engkau. Kamu dicobai, diseret oleh keinginan dagingmu sendiri, kata Tuhan. Nah, di dalam Yakobus pasal yang pertama itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, itu ujian daripada Tuhan yang Tuhan kasih. Tapi ada yang namanya godaan. Nah, kalau godaan kita lihat kayak Yusuf, dia harus lari. Dia udah tahu itu bahaya, dekat-dekat sama bahaya ya jatuh. Itu. Iya kan? Coba selama itu ada godaan dalam pikiran, tetapi kita tidak melakukannya, kita belum dosa. Tetapi menjadi dosa dan akhirnya menghasilkan maut kalau kita sudah melakukannya. Itu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14-15 coba. Kalau nggak salah ya. Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iya, jelas ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita terpikat, hati kita terpikat olehnya, sama seperti Hawa terpikat dengan iming-imingnya iblis. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, itu. Jadi memang jangan salahkan Tuhan kalau kita jatuh ya. Karena sebenarnya sebagai anak Tuhan itu kita sudah mendapat kodrat ilahi. 2 Petrus 1 Bu, ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ya, silakan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Iya, itu jelas ya. Jadi kita ini telah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Tuhan, makanya bertumbuh dalam pengenalan. Ya, dan kemudian dengan jalan itu bukan hanya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup saleh, tetapi ayat yang keempat telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga yang sangat besar, supaya olehnya kita mengambil apa? Bagian dalam kodrat ilahi. Jadi itu kita sudah ada DNA-nya surga ya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Nah itu ya. Jadi kita itu sudah ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Nah inilah yang memampukan kita. Inilah kemenangan kita itu Roh Kudus.
Tinggal kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak dipimpin dan tunduk sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Ya. Oke, Ibu. Kesempatan Iya. untuk teman-teman yang masih ingin bertanya Ibu atau Heni mau kali, Ibu Heni mau tambahkan atau apa? kayaknya nggak ada, Bu. Nah, tapi Oh, enggak sebelum ada. pengajaran firman kita berakhir, kita dengarkan dulu acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Christine. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik, Bapak Ibu, dimulai besok hari Kamis, 14 Maret 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah depresi. Sudah masuk part yang keempat. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat, 15 Maret 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini mengenai materi teologia proper, dan sudah masuk pada seri ke-8. Dan temanya kali ini adalah sifat-sifat Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai yang terakhir. Kali ini mengenai materi sejarah penebusan, sudah masuk buku seri kelima ya Bapak Ibu, dan ini adalah sesi yang kedua. Temanya adalah kontroversi antara Daniel 1 ayat 1 dengan Nats Yeremia 25 ayat 1. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta DR Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Dan selanjutnya ini adalah renungan pagi dari Sema Adonai ya Bapak Ibu. Ini diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti hanya di channel Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai yang ditayangkan di channel kami, channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga sekaligus membantu channel kami semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Aling. Jika sudah tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, waktu juga sudah makin larut. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Suryani untuk memberikan satu closing statement-nya dan berdoa untuk kita semua memberikan doa berkatnya. Ya, jadi apa yang kita pelajari pada hari ini itu adalah kemuliaan hadirat Tuhan. Jadi Tuhan itu mau mendiami seseorang. Jadi bait Allah yang sesungguhnya itu adalah kita. Dalam perjanjian lama itu hanyalah gambaran-gambaran yang akan datang. Bagaimana Musa membuat kemah pertemuan atau tabernakel itu persis tepat seperti yang polanya Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun dan kemuliaan Tuhan akan tinggal di situ. Dan kita ini adalah bait Allah. Ketika kita taat kepada firman Tuhan dan
betul-betul melakukan tepat apa yang Tuhan mau, maka kemuliaan Allah itu akan nyata dalam kita. Dan ingat, kemuliaan Allah seperti awan itu menyebar, ya. Dia bukan hanya ketika dia masuk ke satu tempat, dan dia pelan-pelan akan menyebar ke seluruh tempat wilayah di mana orang itu ada. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini bait Allah, kita adalah tubuh Allah, di mana roh Allah tinggal dalam kita, dan roh Allah sudah terbit atas kita, sudah ada dan terbit. Mari kita bangkit menjadi terang, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita dan banyak orang boleh datang kepada Kristus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat pelajaran kami pada malam ini. Kami sadar bahwa kamilah bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam kami. Biarlah di bait Allah itu senantiasa ada pujian, penyembahan, syukur yang terus-menerus naik di hadapan-Mu. Sama seperti di tabernakel itu, api itu harus terus menyala, roh kami terus menyala-nyala. Biarlah roh-Mu ya Tuhan terus memberikan kepada kami rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan, sehingga hidup kami terus menyala bagi Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan yang manis di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani. Ya, sama-sama. Kalau belum ngantuk Bu, boleh nanti tinggal sebentar Bu. Oh ya, boleh. Demikian buat teman-teman semua yang ada di live Zoom Sema Adonai dan live streaming Cahaya Firman. Pengajaran firman Tuhan telah berakhir untuk hari ini, namun kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir buat kita. Zoom Sema Adonai akan tetap hadir setiap hari, demikian juga live streaming. Silakan mengikuti dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.